Selamat siang, yang saya hormati Bapak Adi Mursalim SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Perkenalkan, saya bernama Diana, kelas Manajemen Pagi C, NIM 18104164748. Baik, di dalam kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalim SEMM. Mata kuliahnya itu Manajemen Pemasaran 2. Tugas tersebut berbentuk video. Baik, langsung saja saya akan menjawab. Terutama saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Soal yang pertama yaitu, apa judul video-video yang Anda tonton dan apa makna judul-judul tersebut menurut pemikiran Anda sendiri? Soal yang kedua yaitu, siapa pembicara dalam video-video yang Anda tonton? Soal yang ketiga adalah, jelaskan secara rinci apa yang dibicarakan dalam video-video tersebut. Jelaskan dengan lengkap dan terinci. Yang keempat, soal keempat, apa manfaat yang dapat Anda peroleh setelah menonton video-video tersebut? Soal yang kelima, bagaimana pendapat Anda tentang presentasi yang disajikan dalam video-video yang saudara tonton? Apa alasannya? Baik, langsung saja saya akan menjawab dari 5 pertanyaan di atas. Yang pertama, saya akan menjelaskan isi dari video yang pertama. Video yang pertama itu nomor 1 itu ditanyanya adalah judul. Video yang pertama judulnya adalah strategi pemasaran di saat COVID-19 by Project. Menurut pemikiran saya sendiri, makna dari judul video yang pertama ialah cara-cara atau langkah memasarkan produk di saat situasi seperti yang sedang terjadi saat ini, yaitu virus corona yang maraknya di seluruh dunia, sehingga mengakibatkan penurunan ekonomi pada masyarakat atau seluruh dunia. Jadi seorang pemasaran harus pandai mengatur strategi pemasaran beradaptasi dengan kondisi saat ini. Lalu yang kedua adalah nama pembicara di video pertama, yaitu Hermawan Kartajaya. Selanjutnya yang ketiga, nomor 3, yang dibicarakan dalam video yang pertama ialah marketing 4.0 dan kedepannya akan merencanakan fase 5.0 berkaitan dengan COVID-19 ini, agar dengan semakin canggihnya elektronik akan semakin memudahkan menangani masalah atau kendala yang datang seperti wabah virus corona saat ini. Berikutnya adalah nomor 4. Manfaat yang saya peroleh dari video tersebut yaitu mengetahui informasi rencana kedepannya mengenai kecanggihan elektronik. Berikutnya adalah nomor 5. Presentasi yang disajikan dalam pendapat saya mengenai presentasi tersebut ialah presentasi yang disajikan dalam video tersebut sangat berguna untuk menambah pengetahuan berkat adanya elektronik yang diciptakan. Presentasi yang dibawakan jelas, teliti. Alasannya, dengan adanya elektronik sangat membantu proses belajar mengajar, terutama dalam dunia pendidikan seperti keadaan saat ini. Saat maraknya virus ini, proses kegiatan belajar bisa dilakukan secara online. Selanjutnya saya akan menjawab mengenai video yang kedua. Video yang kedua judulnya adalah, judul video yang kedua, persegmentasi targeting positioning. Makna menurut pemikiran saya yaitu tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori, menetapkan target pasar yang ingin Anda sasar, serta menetapkan posisi produk dalam menghadapi pesaing. Selanjutnya adalah jawaban nomor 2 dalam video yang kedua. Nama pembicara dalam video yang kedua yaitu
Nur Agustinus. Berikutnya adalah jawaban nomor 3. Yang dibicarakan dalam video yang kedua adalah tentang materi pemasaran. Topik yang dibahas diantaranya STP. STP singkatan dari Segmentation, Targeting, and Positioning. Kenapa kita perlu melakukan segmentasi, targeting, dan positioning? Karena tidak semua produk tidak pernah bisa dikonsumsi oleh semua orang. Contoh sederhananya Coca-Cola tidak bisa dikonsumsi oleh bayi. Jadi harus ada segmentasi tertentu. Berikutnya adalah jawaban nomor 4. Manfaat yang saya peroleh dari video yang kedua yaitu saya memahami materi pemasaran tentang STP. Selanjutnya nomor 5, jawaban nomor 5. Pendapat saya tentang video yang kedua ialah materi yang disampaikan jelas, bermanfaat, dan bisa dipahami. Penyajian materinya teliti. Alasannya, saya bisa memahami materi yang disampaikan, yaitu materi tentang pemasaran, di mana topik yang dibahas tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Selanjutnya saya akan beralih menjawab untuk video yang ketiga. Jawaban nomor 1 untuk video yang ketiga adalah judul video yang ketiga adalah strategi menentukan harga. Makna dari judul video yang ketiga menurut pemikiran saya ialah strategi menentukan harga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan agar harga yang ditetapkan tidak mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Lalu selanjutnya adalah nomor 2. Jawaban untuk video yang ketiga nomor 2 adalah nama pembicara dalam video yang ketiga adalah Tung Desem Waringin atau pelatih kesuksesan. Selanjutnya adalah jawaban nomor 3. Yang dibicarakan di dalam video yang ketiga yaitu berbicara mengenai strategi menentukan harga agar di dalam melakukan pemasaran terhadap produk tidak mengalami kerugian. Berikutnya adalah jawaban nomor 4. Manfaat yang saya peroleh dari video yang ketiga adalah saya mendapatkan tips mengenai penentuan harga. Lalu yang terakhir adalah jawaban nomor 5 untuk video yang ketiga. Pendapat saya tentang video yang ketiga, penentuan strategi harga dalam pemasaran sangat diperlukan agar tidak ada kekeliruan dalam memasarkan suatu produk. Alasannya, karena harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa. Dalam bauran pemasaran, harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pemasaran suatu produk. Sekian jawaban dari saya. Selamat siang, terima kasih.